rahimahullah taala, "Wa idza talaqa ar-rajulu imra'atahu thalathan." Dan apabila seorang lelaki mentalak istrinya 3, maksudnya ditalak 3 kali sudah ditalak. Ya. Orang dia katakan, kamu saya talak. Ya sudah. Itu 1, rujuk lagi, talak lagi 2. Rujuk lagi, talak lagi ketiga, 3 kalinya. Maka hukumnya kata Imam Al-Barbahari, kata harumat alaihi, telah haram perempuan ini atasnya, wala tahillu lahu, tidak halal baginya hatta tankiha zawjan ghairahu, sampai dia nikah dengan suami yang lain. Baik. Jadi ini talak yang diinginkan. Setelah ditalak 3 kali, bukan ditalak dengan lafaz 3. Misalnya dia talak istrinya, kamu talak 3 misalnya. Atau dia katakan kamu talak. Nah, 3 kali sekaligus. Ini terhitung 1. Menurut pendapat yang paling kuat. Saya katakan menurut pendapat yang paling kuat, sebab memang ada khilaf. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Syekh bin Baz dan lain-lainnya dalam masalah ini. Jadi walaupun dia ucapkan 3 kali kamu talak misalnya, itu hanya cuma 1. Kita hadis, jatuh sudah 1. Ya, kesempatan berikutnya cekcok lagi misalnya, kemudian talak lagi, nah itu sudah 2. Berikutnya demikian talak lagi sudah 3. Nah di sini harus pisah selama-lamanya, tidak boleh nikah lagi kecuali kalau perempuan ini sudah nikah dengan yang lainnya. Nikah dengan suami lain, ya, cerai, ya boleh kembali dia nikah kalau memang dia lihat ada maslahatnya. Nah, saya perlu diingat di sini, ya, kadang ada seorang dia sudah mentalak beberapa kali. Akhirnya setelah itu dia menyesal. Dia ingin istrinya kembali lagi. Ya caranya, dia pakai hilah. Dia berkata kepada seorang, tolong kamu nikah istriku. Begitu kamu nikah, kamu langsung ceraikan. Kamu langsung ceraikan. Nah, ini perkara yang seperti ini adalah perkara yang terlarang. Kan? Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-muhallil wal-muhallalalah. Allah melaknat orang yang menghalalkan dan dihalalkan untuknya. Ini maksudnya. Dia minta kepada orang nikah supaya halal untuknya. Demikian pula yang lainnya. Siapa yang melakukan itu kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang perkara talak ini banyak orang bergampangan. Sangat mudah sekali mentalak. Nah, dan talak itu dengan 2 perkara. Talak dengan lafaz sharih, tegas, kamu talak misalnya. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi misalnya. Nah, ini talak dengan lafaz sharih. Dan ada talak dengan lafaz kinayah. Dengan lafaz kinayah. Misalnya, pulang kamu, rumah orang tuamu. Kalau diniatkan dengannya talak, lafaz kinayah, kalau sharih jelas ya. Jelas. Kalau kinayah, maka harus dengan niat. Kalau dia niatkan dengannya talak, dia terhitung talak. Kalau dia niatkan dengannya talak. Kalau tidak dia niatkan, maka tidak terhitung. Tidak terhitung. Dan hati-hati dari pergampangan mentalak. Ya. Perempuan juga harus dapat mu'asyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka dengan yang ma'ruf, yang baik. Dan hal yang seperti itu adalah perkara yang tercela. Sampai sebagian para ulama menyebutkan satu kisah bagaimana pergampangannya orang mentalak. Ada orang punya 4 istri. Dia punya 4 istri. Dia katakan kepada salah seorang istrinya, suatu hari marah sekali kepada salah seorang istri. Akhirnya dia katakan, kamu saya talak. Nah, maka istrinya pun susah. Datang lagi istri keduanya, mengatakan, ya Fulan, kenapa kamu talak si Fulana? Maka dia katakan, kamu juga membela dia, kamu juga talak. Nah, subhanallah. Setelah talak dua, datang istri ketiganya, juga mengatakan seperti itu, kenapa kamu talak si Fulan dan si Fulana? Marah lagi, kamu juga membela dia, kamu juga saya talak. Nah, datang lagi keempat, dia talak juga. Setelah itu istri tetangganya datang kepadanya. Ketika itu dia katakan, ya Fulan, kenapa kamu talak istri-istrimu? Katanya, kamu juga ditalak kalau suamimu mengizinkan. Apa kata suaminya? Iya, saya tidak izinkan. Allah Ta'ala. Ini menunjukkan orang berlebihan kadang dalam masalah hal ini dan tidak seperti itu syariat Islam. Iya. Wallahu Ta'ala. Baik. Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau, wala yahillu lahu bil muslimin yashhadu an
الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi anna Muhammadar Rasul abduhu wa rasuluh, tidak halal darahnya illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga. Apa itu? Zanin ba'da ihsan. Yang pertama adalah orang yang berzina setelah dia muhsan. Kita sudah sebutkan ihsan itu apa? Yaitu dia sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah. Walaupun satu kali dalam umurnya. Pernah menikah misalnya, setelah itu diceraikan istrinya, melakukan perbuatan zina, maka di sini muhsan, bisa halal darahnya dalam artian boleh dibunuh. Dan artinya dia kafir, boleh dibunuh, yaitu dirajam. Seperti yang telah kita sebutkan. Atau murtad ba'da iman, atau dia murtad setelah dia beriman. Atau qatala nafsan mu'minah bighairi haqqin, atau dia membunuh jiwa mukmin tanpa hak. Dia tanpa sesuatu yang dibenarkan. Baik tanbih, maka dia juga dibunuh kerana itu. Dia dikisah. Wa ma siwa dzalik, adapun selain dari itu, pada muslimin, alal muslimin haramun abadan hatta taqumus sa'ah. Maka selain dari itu, maka darah seorang muslim atas muslim lainnya haram selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini prinsip Islam yang sangat kokoh sebenarnya. Nah, seorang muslim terjaga darah dan kehormatannya. Dan ini penegasan Nabi di Hajjatul Wada, haji perpisahan di Arafah ketika beliau khutbah dalam mauqif yang betul-betul mengesankan. Beliau memberikan peringatannya, kata beliau, ala inna rima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haram fa hurmati yawmikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada. Tahuilah sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram antara sama kalian kaum muslimin. Bagaimana haramnya negeri ini? Maksudnya terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan terhormatnya hari ini yaitu hari Arafah. Nah, menunjukkan bahwa darah seorang muslim adalah suatu hal yang sangat dihormati di dalam syariat. Dan siapa yang menumpahkan darah jiwa tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dalam Al-Quran dikatakan, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Karena itulah kami tetapkan terhadap bani Israil, siapa yang membunuh jiwa bukan karena lantaran dia membunuh, bukan pula karena lantaran dia membuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkannya, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Iya. Ini maksudnya tentang bahaya membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa tanpa hak. Maka darah seorang muslim adalah perkara yang dijaga. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Terlalu mudah untuk mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Iya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Dan jangan sampai fikrah-fikrah pemikiran Khawarij ini masuk kepada umat Islam. Ada bentuk pemikiran sederhana sekali, tapi orang tidak sadar dia masuk dalam pemikiran Khawarij. Ya, tapi contoh ya, saya memberi contoh yang banyak dengan kejadian Laskar. Pertama, kadang sebagian itu belum paham letak-letak kesalahan di mana. Kemudian yang kedua, kita mengambil jenis orang yang sudah menisbah kepada salafi jatuh dalam kesalahan, supaya kita jangan jatuh di dalam lubang yang sama. Ya. Nah, ketika kejadian di Ambon, ada perintah untuk menyerang orang-orang yang membacking perzinahan. Itu kan keluar di Maluku hari ini fatwa dari Ja'far bin Thalib tentang halalnya darahnya mereka. Kenapa dikatakan halal darahnya? Sebab mereka ini tidak rida perzinahan dihilangkan. Tidak suka perzinahan dihilangkan. Dia backing artinya tidak suka perzinahan dihilangkan. Kalau begini hukumnya kafir, halal darahnya. Dan ini bukan pendapat Ja'far bin Thalib saja, didukung oleh yang lainnya. Di Askari ditanya setelah khutbah Jumat oleh sebagian ikhwah, yang akhir ini termasuk yang diperintah juga untuk menyerang. Dia kan bingung, masa muslim juga walaupun berbuat zina, namanya muslim, masa diperintah untuk dibunuh?
Dia heran, dia tanya kepada Asy'ari, katanya apa? Halal darahnya. Halal darahnya. Tiba di Makassar ditanya lagi oleh ikhwan. Katanya itu keyakinan saya yang saya yakini dengannya. Dia bawakan lagi dalil-dalil. Nah, ini kan pula jadi saya ungkapkan ini kepada Muhammad saya. Dia juga membela. Membela hal tersebut. Lihat, ini kesalahan detail dalam masalah menghukumi kufur. Jatuh dalam kesalahan persis kesalahannya Salman Al-Auda, Sabar Hawali dalam masalah ini. Salman Al-Auda, Sabar Hawali juga ketika mengatakan kepada penyanyi yang kafir itu, dia katakan ini dosa tidak diampuni. Kemudian orang yang minum keras terang-terangan, ini orang yang menampakkan dosa, yang mujahir dengan suatu maksiat, ini tidak diampuni. Ini tidak diampuni. Ini masuknya ke dalam masalah istiqlal. Masuk ke dalam masalah istiqlal yang diterangkan oleh para ulama, bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali dengan suatu dosa. Apa tidak mengkafirkan seorang muslim dengan suatu dosa malam yastahillah, panjang dia tidak menganggap itu halal. Jadi mereka mengatakan ini kafir. Orang yang melakukan dosa seperti ini kafir, sebab itu artinya dia telah menghalalkan dosa itu. Menghalalkan dosa itu. Dari mana dia ambil bentuk penghalalan? Ya. Kalau artinya Ja'far tadi, dia katakan dia lindungi itu, berarti dia ridha. Itu artinya dia halalkan perzinahan. Hukumnya kafir. Kita habis. Demikian pula Salman dan lainnya, Salman Al-Auda, Sabar Hawali, ketika mengkafirkan seperti itu juga. Ini dia umumkan, kemudian dia seakan-akan menghalalkan hal tersebut. Dengan perbuatannya dia hukumi menghalalkan. Maka hukumnya juga tidak diampuni dosanya. Dia diampuni artinya kafir perbuatan seperti itu. Sebab tidak ada yang tidak diampuni dikecuali kesyirikan. Nah, dan ini salah besar dalam masalah akidah. Salah besar. Sebab mengatakan seorang itu menghalalkan, itu tidak cukup dengan perbuatan. Bukan dari perbuatannya dinilai, tapi dilihat dari sifatnya, keyakinannya. Kalau dia meyakini itu halal, baru dia dikatakan kafir. Dia meyakini zina itu halal, baru dia dikatakan kafir. Tapi kalau dia berbuat zina, belum tentu dia menghalalkan. Dia berbuat. Atau dia misalnya, membeli, belum tentu dia menghalalkan. Belum. Tapi yang dilihat, dikatakan dia menghalalkan, kalau dia meyakini dengan hatinya, dia ucapkan saya yakin ini halal, bolehkan, baru dikatakan dia kafir keluar dari Islam. Dengan keyakinannya. Adapun dengan amalan, tidak dikatakan menghalalkan. Ini letak kesalahannya. Kita ini masalah. Salahnya jatuh ke dalam masalah, dia tidak sadar. Mirip dengan perkataannya orang-orang Khawarij yang terlalu gampang mengkafirkan kaum muslimin. Nah, karena itu poin-poin yang seperti ini yang merupakan usul ahli sunnah memang sangat nikmat sekali kalau seorang muslim memahaminya dengan baik. Ya, akan memberikan keteguhan kepada dirinya, bisa berjalan dengan adil di dalam setiap masalah, dan pada suatu perkara dia tetap berada di atas rel Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata beliau, wa kullu syai' mimma awjaba Allah alaihi fala yafna illa al-jannah wal nar wal arsy wal kursiy wal lawh wal qalam was sur. Kata beliau, dan segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-fana. Allah mewajibkan akan sirna, akan fana. Fana ini sudah bahasa Indonesia, fana. Ya. Sudah sirna, Allah mewajibkan hal tersebut sirna, maka semuanya akan sirna, akan hilang. Kecuali ada dikecualikan yang tidak akan sirna. Maksudnya kalau tidak akan sirna berarti dia kekal. Apa itu sesuatu yang kekal itu? Sebutkan al-jannah. Satu, surga. Yang kedua, wan-nar, neraka. Ketiga, al-arsh. Arsh. Sudah terangkan. Yang keempat, al-kursi. Kursi juga sudah terangkan. Yang keempat, al-lawh. Nah, kelima ya. Yang kelima, al-lawh. Al-lawh adalah al-lawhul mahfuz. Tempat catatan apa? Takdir. Kemudian yang keenam, al-qalam. Pena yang menulis. Kemudian yang ketujuh, as-sur. As-sur di sini artinya ar-ruh. Ini kan dengannya ar-ruh. Dan dipahami as-sur apa namanya? Sangkakala, bukan. Tapi yang diinginkan di sini dengan as-sur yaitu ruh. Ada sebagian kayaknya yang menerjemah syarhus sunnah yang diartikan dengan sangkakala. Trompetnya yang ditiup itu ketika hari kiamat. Itu salah ya?
Yang dijadikan oleh Al-Sur di sini adalah Ar-Ruh. Ini 7 disebut oleh pengarang. Kata beliau, "Laisa yafni syai'un min hadha abada." Dari 7 ini tidak ada satu pun yang fana, tidak ada yang sirna selama-lamanya. Maksudnya 7 ini semuanya kekal juga. ثم يبعث الله الخلق على ما مات عليه يوم القيامة. Kemudian Allah akan membangkitkan makhluk di atas apa yang mereka mati di atasnya pada hari kiamat. Fayuhasibuhum bima syaa. Lalu Allah menghisab mereka sesuai yang kehendaknya. Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir. Satu kelompok, satu golongan di dalam surga, satu kelompok lainnya di dalam neraka. Fayaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Dan Allah berfirman kepada seluruh makhluk dari yang belum dicipta, dari yang tidak dicipta untuk kekal, maksudnya selain dari itu tadi, katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Ya. Dalam poin ini, poin yang ke-51 ini, 59. Poin yang ke-59, penetapan satu keyakinan dari keyakinan ahli sunnah bahwa segala sesuatu itu akan sirna, kecuali disebut oleh pengarang 7 di sini. 7 perkara tidak akan sirna dari makhluk. Ya. Segala sesuatu dari makhluk akan sirna kecuali 7. Pengarang cuma menyebut 7, yang sebenarnya ada 8. Ada satu yang lainnya beliau tidak sebutkan, yaitu disebut dalam hadis ajabul zana. Dalam hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaqul li ibni Adam yafna illa ajabul zana minhu khuliqa ibnu Adam wa minhu yurakkab. Segala sesuatu dari anak Adam akan sirna kecuali ajabul zana. Ajabul zana itu artinya tulang ekor. Itulah ekornya manusia, itu tidak akan sirna. Nah, tidak akan sirna. Dari situ anak Adam dicipta, dari situ pula anak Adam dirantai kembali, ditarkib kembali. Ya. Jadi kalau digabung dengan ajabul zana yang kekal dari makhluk itu, ya, bersama dengan disebut oleh pengarang surga, neraka, al-arsh, al-kursi, kemudian al-lawh, al-qalam, al-ruh, dan ajabul zana dikumpulkan dalam 2 bait syair bagi siapa yang menghafalnya dengan mudah. Samaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal baquna fi hayz al-adam fi al-arsh wal kursi narun wa jannatun ajabun wa arwahun kadal lawh wal qalam. Kata penyair ini, samaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha. Ada 7 perkara. Hukum kekal meliputi 7. Saya ulangi, ada 8 perkara. Hukum kekekalan meliputi 8 perkara ini. Minal khalqi wal baquna fi hayz al-adam. 8 perkara dari makhluk atau 8 dari makhluk yang kekal. Dan yang lainnya akan sirna, akan hilang, akan tidak ada. Yang lain, yang kekal cuma berapa? 8 ini saja. Apa itu 8 ini? Dikatakan yang arsy wal kursi narun wa jannah. Dia adalah al-arsh, kursi yang kedua, yang ketiga surga, yang ketiga narun, neraka, yang keempat surga. Kemudian dikatakan wa ajabun wa arwahu kadal lawh wal qalam. Kemudian yang kelima adalah tulang ekor, yang keenam adalah ruh, yang ketujuh adalah al-lawh, yang kedelapan adalah al-qalam. Ini 8 semuanya ada hukum besar dan semuanya mempunyai adillah. Ya, dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari prinsip ahli Sunnah di dalam masalah ini. Ya. Paham ya? Nah, baik. Kemudian di akhir poin dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, kemudian Allah akan membangkitkan makhluk di atas apa yang mereka mati di atasnya. Jadi semuanya dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukannya. Dibangkitkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ayuhasibahu bima syaa. Lalu Allah menghisab mereka sesuai dengan kehendaknya. Maka cuma ada 2 golongan.
Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di dalam surga dan satu golongan di dalam neraka. Wa yaqulu li sa'iril khalq, dan Allah berfirman, berkata kepada seluruh makhluk, imman lam yukhlaq lil baqa, dari makhluk yang tidak dicipta untuk mendapatkan kekekalan, katakan kunu turaba, jadilah kalian sebagai tanah. Nah, ya. Baik. Kemudian di poin berikutnya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal iman bil qisas yaum al-qiyamah bain al-khalq kullihim bani Adam wal sibaa wal hawan hatta al-zara min al-zara hatta ya'khudh Allah azza wa jalla li ba'dihim min ba'd ya ahli al-jannah min ahli an-nar wa ahli an-nar min ahli al-jannah wa ahli al-jannah ba'dhum min ba'd wa ahli an-nar ba'dhum min ba'd. Kata beliau dalam iman, kita beriman tentang qisas pada hari kiamat antara seluruh makhluk, anak Adamnya, akibat binatang buasnya, wal hawan, serangganya, hatta ad-dara dari ad-dara. Sampai Allah memberikan hukum pada sebagiannya dan sebagian yang lain. Penduduk surga dari penduduk neraka, penduduk neraka dari penduduk surga. Penduduk surga sebagiannya dan sebagian penduduk surga lainnya. Penduduk neraka sebagiannya dari penduduk neraka yang lainnya. Qisas berjalan. Qisas antara makhluk. Apa saja yang terjadi kezaliman antara sama makhluk pasti akan dihisab sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terbatas pada manusia saja. Semuanya. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquq ila ahliha, hatta yuqalu lisyati al-jalha li syati al-qarna." Sungguh akan dikembalikan setiap hak itu pada pemiliknya. Sampai kambing yang patah kandungnya meminta pertanggungjawaban pada kambing yang mematahkannya. Ini menunjukkan benarnya apa yang disebut oleh pengarang. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah dan lain-lainnya, kisah perempuan yang masuk neraka karena kucing. Bagaimana itu? Dia ikat kucingnya, tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, mati karena hal tersebut. Nah, maka dia pun mati kelaparan dan perempuan ini masuk neraka gara-gara itu. Dia melakukan masuk neraka gara-gara hewan. Itu berjalan antara sesama makhluk. Seluruh makhluk, manusia dengan hewan dan seluruhnya, datang berbuat kezaliman, maka harus dia bertanggungjawabkan nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sifat itu memakai seorang harus mempertanggungjawabkan. Kalau dia berbuat dosa, kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Dia bayar dengan kebaikannya. Kalau tidak punya kebaikan, maka dosa orang tersebut dia tanggung. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kadar dosa yang dia lakukan. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi min shay'in aw min irdihi falyatahallalhu min kulli yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinar." Kata beliau, siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya, apakah pada kehormatannya atau pada apa saja, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini. Cepat minta dihalalkan. Sebelum datang nanti suatu hari, tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada lagi mata uang perak untuk membayar. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Kalau tidak punya, dia ambil dosanya, nanti dia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Lalu ini menunjukkan lagi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim tentang orang yang bangkrut itu. Nabi bertanya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut man la dirham lahu wa la mata." Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta sama sekali, itu orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Datang dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, banyak pahala yang Masya Allah. Tapi datang dalam keadaan telah membalimi si anu, memukul si anu, berjam-jam si anu, melanggar kehormatan si anu, tempatkan darah si anu. Setiap orang yang dia balimi datang menuntutnya. Datang menuntutnya. Maka dia sekali ada menuntut, dia bayar dengan kebaikannya.
dia bayar sampai habis kebaikannya dan masih ada juga orang yang menuntut. Setelah itu, karena tak pilih kebaikan lagi untuk membayar, maka dosa dia menuntut ini, dia tanggung. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyahulillah. Ini orang yang bangkrut. Selamat malam. Nah, akan stop, akan ditegakkan pada hari kiamat. Apakah dia penduduk neraka? Misalnya dia berbuat zalim kepada orang kafir, minta simpati pada orang muslim yang menzalimi. Sebab ini berkaitan dengan makhluk. Atau dia sama-sama penduduk surga, ada nanti sifatnya. Ya tetap harus dia bayar, harus diselesaikan segala sesuatu pada hari itu. Nah, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat dan tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Semuanya kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ikhlasul amal lillah. Dan juga harus mengikhlaskan amalan untuk Allah. Nah, ikhlas merupakan taubat syariah. Sekarang pokok di dalam syariah yang merupakan landasan diterimanya amalan. Iya. Amalan apa saja, ibadah apa saja, tidak akan bermanfaat kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan mempersyirikatkan seorang pun di dalam peribadatan kepada Rabbnya. Iya, innamal a'malu niat. Setiap amalan itu dengan niatnya. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa-ridha bi qada'illah wa-sabr 'ala hukmillah wal-iman bima qala Allah 'azza wa jalla wal-iman bi aqdarillah kulliha khairiha wa sharriha hulumiha wa murriha." Berriba terhadap ketentuan Allah, bersabar terhadap hukum Allah, dan mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman bi aqdarillah kulliha, dan beriman tentang segala ketentuan, segala takdir Allah seluruhnya. Khairiha wa syarriha, yang baiknya dan yang jeleknya. Hulumiha wa murriha, yang manisnya maupun yang pahitnya. Pada alimullahu man ibadu amilun, Allah telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para hamba. Wa ila ma hum sa'irun, yang Allah telah mengetahui pada mereka kemana mereka akan berjalan. Wa la yakhrujuna min ilmillah, mereka tidak akan keluar dari ilmu Allah. Wa la yakunu fil aradina wa la fis samawat illa ma 'alima Allah azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi dan di langit-langit kecuali apa-apa yang telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ta'lam, hendaknya kamu tahu, annama asabaka lam yakun liukhtiak, bahwa apa yang menimpa kamu tidak akan mungkin meleset dari kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset dari kamu tidak akan mungkin, apa yang ditakdirkan meleset dari kamu tidak akan mungkin menimpamu. Fala khaliqa ma'allah Azza wa Jalla, dan tidak ada pencipta bersama Allah Azza wa Jalla. Poin yang ke-62 ini penetapan takrir, penjelasan dari Imam Al-Barbahari tentang keyakinan ahli sunnah dalam masalah takdir. Iya.